Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi contoh soal ujian CAT PPS Pilkada tahun 2024. Ini part yang ke-6 ataupun video tentang soal PPS yang ke-6 saya bagikan. Ini soal saya kumpulkan dari hasil ujian sebelumnya ataupun dari media terpercaya ataupun sumber terpercaya. Saya kumpulkan untuk saya bagikan kepada teman-teman yang mengikuti ujian PPS. Baik, langsung saja ke soal nomor pertama. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe channel ini dan di-share kepada teman-teman yang lain. Baik, nomor pertama, nomor 1. Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di kecuali A. Tempat ibadah termasuk halaman, B. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, C. Gedung milik pemerintah, D. Lembaga pendidikan, gedung dan sekolah, E. Tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta. Jawabannya adalah E. Tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta. Ini lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang, tapi ada kecualinya. Berarti yang bisa dipasang alat peraga kampanye. Nomor 2. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir model C pemberitahuan KWK, maka A. Pemilih diwajibkan mengambil formulir model C pemberitahuan KWK terlebih dahulu. B. Pemilih tidak diperkenankan untuk memberikan hak pilih. C. Mencatat dalam kejadian khusus di dalam TPS. D. Pemilih mencoblos di antrian terakhir. E. Pemilih wajib menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Jawabannya adalah E. Pemilih wajib menunjukkan KTPL atau surat keterangan. Ini bagi yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Kalau bahasa lainnya undangan untuk memilih. Kalau bahasa di dalam pemilu yaitu model C pemberitahuan. Berarti kita bisa menggunakan KTP ataupun surat keterangan berdomisili ataupun surat elektronik yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Nomor 3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur kecuali A. Bawaslu, B. Kepolisian Resor, C. Komisi Pemilihan Umum, D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, D. Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri. Ini ada yang kecuali ya, yang salah, tapi ini ada kecuali. Jawabannya adalah D. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Itu yang tidak dilibatkan karena ini di tingkat daerah ataupun ini masalah pemilu. Nomor 4. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah untuk dapat menggunakan hak memilih. Warga negara Indonesia harus A. Menjadi anggota parpol, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Bukan anggota TNI atau Polri, D. Sudah pernah memilih pada pemilu sebelumnya, E. Memiliki kartu keluarga atau kartu identitas. Jawabannya adalah B. Terdaftar sebagai pemilih. Nomor 5. KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu A. 1 hari yang sama dengan hari pemungutan suara, B. 2 hari setelah pemungutan suara, C. 3 hari setelah pemungutan suara, D. 4 hari setelah pemungutan suara, E. 5 hari setelah pemungutan suara. Jawabannya adalah A. 1 hari sama ataupun hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Artinya langsung diserahkan ke PPS kalau sudah
selesai pemungutan suara, tidak boleh ditunda-tunda ataupun disimpan di tempat yang lain. Nomor 6, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan pilkada serentak yang ke A4, B5, C6, D7, E9. Jawabannya adalah B, yang kelima. Nomor 7, di Indonesia pemilihan umum kepala daerah dilakukan secara serentak. Pertama kali dilaksanakan pada tahun A 2004, B 2009, C 2014, D 2015, E 2019. Ini pertama kali dilaksanakan pemilu serentak tahun. Jawabannya adalah D, 2015. Nomor 8, kelompok penyelenggara pemungutan suara ataupun KPPS dibentuk oleh A. KPU Kabupaten atau Kota, B. PPK, C. PPS, D. Panwaslu, E. Bawaslu. Jawabannya adalah C, PPS. Nomor 9, PPS menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama sejak DPS diumumkan. DPS adalah daftar pemilih sementara. Ada perbaikan ataupun masukan kita terima dari masyarakat selama berapa hari? A 10 hari, B 11 hari, C 20 hari, D 21 hari, E 22 hari. Jawabannya adalah D, 21 hari. Nomor 10, DPS hasil perbaikan diumumkan oleh PPS selama A 7 hari, B 10 hari, C 14 hari, D 15 hari, E 20 hari. Jawabannya adalah A, 7 hari. Setelah ada perbaikan, lalu kita umumkan kembali, kita tempel di tempat umum oleh PPS. Nanti setelah ditempel sekitar 7 hari, nanti baru ditetapkan yaitu sebagai DPT. Ini sesudah di checklist oleh Pantarli. Kalau ada penambahan ataupun perbaikan, ada masukan, kita masukkan ke dalam DPS. Nomor 11, untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau kelurahan dibentuk PPS. Apa kepanjangan nama dari PPS? A. Panitia pemungutan suara, B. Petugas pemungutan suara, C. Petugas pemilihan suara, D. Panitia pemilihan suara. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Panitia pemungutan suara. Itu singkatan dari PPS. Nomor 12, warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki identitas kependudukan dan tidak terdaftar dalam DPT, DPS, hasil perbaikan, DPT, dan daftar pemilih tambahan, maka warga negara tersebut didaftarkan dalam A. DPT, B. Daftar pemilih tambahan, C. Daftar pemilih khusus, D. Tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih manapun, E. Semua jawaban salah. Ini ada masyarakat tetapi tidak terdaftar dimanapun, baik DPT, DPS, DPTB, tidak terdaftar. Tapi mereka warga negara Indonesia dan memiliki KTP. Maka bisa kita masukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Setelah kita cek online, niknya tidak terdaftar di dalam DPT, maka dijadikan sebagai daftar pemilih khusus. Jawabannya adalah C. Nomor 13, bila pemilih tidak terdaftar dalam pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan A. Kartu tanda penduduk elektronik, B. Kartu izin tinggal sementara, C. Tanda pemilih sementara, D. Surat keterangan kerja, E. Paspor dan SIM. Jawabannya adalah A. Kartu tanda penduduk elektronik. Nomor 14, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota berhenti antar waktu karena A. meninggal dunia, B. berhalangan tetap,
sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban. D. Diberhentikan dengan tidak hormat. D. Rekomendasi DPR. E, A, B, dan C benar. Jawabannya adalah E. A, B, dan C benar. Meninggal dunia juga diberhentikan, berhalangan tidak bisa melaksanakan tugas, itu juga diberhentikan. Dan C, diberhentikan dengan tidak hormat. Itulah berhentian antar waktu, artinya ataupun PAW namanya. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan si akba? Kita daftar melalui si akba, daftar PPS. Apa itu kepanjangan dari si akba? A. Sistem informasi KPU dan ad hoc. B. Sistem informasi anggota KPU dan ad hoc. C. Sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. D. Sistem informasi KPU dan badan ad hoc. E. Sistem informasi administrasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jawabannya adalah C. Sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Itu yang dimaksud dengan si akba. Nomor 16. Jumlah provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2024 adalah A. 35 provinsi, B. 37, C. 37, D. 37, E. 38 provinsi. Jawabannya adalah D. D, B, C sama adalah 37 provinsi. B, C, D benar. Karena yang melakukan pilkada serentak tahun 2024 ada 37 provinsi. Nomor 17. Sesuai peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah, penetapan pasangan calon dilaksanakan pada tanggal A. Tanggal 20 September 2024, B. Tanggal 21 September 2024, C. Tanggal 22 September 2024, D. Tanggal 23 September 2024, E. Tanggal 24 September 2024. Ini penetapan calon mulai tanggal, jawabannya adalah C. Tanggal 22 September 2024. Nomor 18. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024 adalah A. PKPU nomor 1 tahun 2024, B. PKPU nomor 2 tahun 2024, C. PKPU nomor 3 tahun 2024, D. PKPU nomor 4 tahun 2024, E. PKPU nomor 5 tahun 2024. Jawabannya adalah B. PKPU nomor 2 tahun 2024. Nomor 19. Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam A. Daftar pemilih baru, B. Daftar pemilih potensial, C. Daftar peserta pemilih, D. Daftar pemilih tambahan, E. Daftar anggota pemilih. Jawabannya adalah D. Daftar pemilih tambahan. 20. Mendagri memberikan DP4 untuk dilakukan pemutakhiran oleh KPU. Apa yang dimaksud dengan DP4? A. Daftar penduduk pemilih potensial pemilu, B. Daftar pemilih potensial pemilu, C. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, D. Daftar pemilih pemungutan potensial pemilu, E. Daftar pemilih pemilu potensial pemilihan. Kepanjangan dari DP4. Jawabannya adalah C. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Hanya sekian yang dapat kami bagikan. Ada beberapa soal, ada 20 soal. Part yang ke-6 ini kami bagikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang akan mengikuti ujian seleksi PPS
Pilkada tahun 2024 ini semoga lulus dan dapat bekerja dengan maksimal. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman yang lain, semoga yang mendapatkan video ini semuanya bisa lolos. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.